Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, guys. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tentunya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya mau bahas tentang edukasi untuk PMI Hong Kong, khususnya yang pemula ya, teman-teman, karena banyaknya kasus yang sudah terjadi akhir-akhir ini di Hong Kong. Jadi saya mempunyai keinginan untuk membuat edukasi ataupun pembahasan ini. Jadi buat teman-teman pemula khususnya, berhati-hatilah ketika kalian sudah memasuki Hong Kong atau dunia per-TKW-an di Hong Kong. Kenapa? Karena dari beberapa kasus orang-orang yang sudah masuk Hong Kong, baik mbak-mbak baru maupun mbak-mbak lama ya, yang sudah terjerat kasus-kasus dan akhirnya di sel prodio dan akhirnya gagal total untuk mencari nafkah di Hong Kong. Salah satunya terjerat kasus bank, utang piutang, terjerat kasus perkenalan lawan jenis, dan akhirnya menimbulkan dampak-dampak yang membahayakan dan akhirnya gagal kerja di Hong Kong. Dan selanjutnya penipuan-penipuan berkedok bisnis ya teman-teman. Jadi kalian masih baru, mudah ditipu buat bisnis yang katanya menjanjikan, yang katanya mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dan juga tawaran-tawaran menjadi OS ya, menjadi kaburan di Hong Kong, dan juga beberapa hal tawaran-tawaran untuk menjual hal-hal ataupun barang-barang yang tidak diperbolehkan di Hong Kong. Jadi semua kasus-kasus ini itu menjadi dampak buruk untuk kita semua ketika kita tergiur. Jadi buat teman-teman yang baru, jangan sampai kalian ditawarin part-time itu kalian lakukan, ditawarin utang piutang yang memang awalnya kalian tidak benar-benar butuh atau terdesak. Jadi buat kita semuanya itu tidak melarang untuk berhutang ya, karena kita juga butuh, kadang juga terdesak. Jadi kalian kalau tidak benar-benar terdesak, saya harapkan untuk tidak mengambil keputusan ini. Karena ketika kita sudah mulai berhutang, di situ ketika sudah selesai membayar, pasti akan ada secara spontan itu keinginan untuk menambah ataupun melanjutkan hutang dan piutang lagi. Seperti itu. Dan juga jangan sampai tergiur oleh tawaran-tawaran bisnis orang-orang yang sudah lama di sini, apapun itu. Dan jangan sampai lupa kendali mengenal orang-orang lawan jenis, entah itu dari negara manapun. Hanya dibuat senang-senang saja. Sudah, kalian percaya deh sama aku. Di sini kalian kenal cowok, mungkin awalnya kalian berpikir aku kesepian, aku nggak punya pasangan, atau jauh dari pasangan kalian dan hanya untuk menghibur diri. Tapi kalau kalian bukan suhu, saya yakin kalian akan terjebak di kenyamanan itu. Oke, jadi buat teman-teman dari kasus kemarin yang sudah banyak ditangkap, dari mulai kasus bank, rentenir, pekerjaan-pekerjaan ilegal di sini, dari kasus-kasus teman-teman kita yang jadi OS, yang kerja kaburan, di restoran tertangkap. Ini banyak banget kasus sampai sehingga pemerintah Hong Kong ini memberi peraturan-peraturan baru yang akan disahkan di tahun 2025 awal ya. Tapi ini belum disahkan saat ini, hanya saja mulai digodok ya. Peraturan ini sudah mulai diperbincangkan dan sudah mulai dirundingkan apakah akan disahkan ataupun bagaimana. Jadi di dalam rundingan tersebut saya menangkap ya. Jadi akan teman-teman, mohon maaf karena tadi terjeda ada telepon masuk. Kita lanjut. Jadi pemerintah Hong Kong ini menerapkan peraturan-peraturan baru di awal tahun 2025. Yang pertama, pemerintah Hong Kong menerapkan peraturan untuk PRT asing tidak boleh meminjam ke bank maupun rentenir
di atas nilai pokok gaji. Terus yang kedua, pemerintah juga pemerintah atau Sekretaris Ketenagakerjaan membuka konsultasi untuk para PMI yang sudah mempunyai sangkutan utang piutang maupun permasalahan utang piutang dengan bank ya. Terus selanjutnya dengan adanya konseling ini karena kemarin banyaknya penangkapan ataupun penggerebekan yang terjadi di wilayah Hong Kong dan atas aduan-aduan beberapa majikan, intinya banyak ya, aduan-aduan dari majikan yang mereka mengalami kerugian baik secara material maupun non material. Kayak contoh aja, mungkin rugi waktu, rugi tenaga, ataupun rugi materi ya. Kenapa? Karena banyak juga majikan-majikan Hongkong ini tidak terlibat utang piutang kalian dan mereka itu mungkin digertak dari para rentenir ataupun bank karena kalian tidak membayar hutang. Terus ada yang didatangin ke rumahnya dengan gedor-gedor pintu, ada juga yang sampai hingga dicat merah rumahnya, seperti itu. Itu membuat kerugian beberapa majikan yang ada di Hongkong. Jadi untuk orang-orang maupun PRT yang meminjam uang di bank baik di rentenir, ini pemerintah mengharapkan untuk nextnya, untuk nantinya tidak melibatkan majikan. Jadi artinya begini, ketika mereka meminjam uang tanpa sepengetahuan majikan, itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan nomor handphone majikan ataupun tidak diperbolehkan untuk mendatangi atau menelpon mencari majikannya walaupun si PRT asing tersebut atau peminjam tersebut tidak membayar atau ingkar janji. Seperti itu ya teman-teman. Dan pembukaan konsultasi ini akan diumumkan di awal tahun 2025, mungkin Januari ataupun Februari. Jadi untuk nextnya akan saya share terus buat teman-teman semuanya. Jadi keep cerdas buat semuanya. Oke, kali ini itu aja, semoga bermanfaat dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.